Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah Minggu tanggal 5 September tahun 2021. Kita awali dengan memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama dan yang kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan marilah kita menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari saudaraku, dengan melihat, merasakan, dan menghayati hukum kasih ini, mari bersama-sama kita mohon ampun di hadapan Tuhan di dalam doa kita pribadi-pribadi. Dipersilakan berdoa. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah yang terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 3 yang demikian. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudaraku, Tuhan adalah Allah yang setia. Dia akan senantiasa memelihara kita, bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan jasmani, namun juga kebutuhan rohani. Dia akan memelihara kita dari segala yang jahat. Artinya, Ia akan melindungi kita dan meluputkan kita dari segala yang jahat. Dan marilah kita sambut berita anugerah ini dengan menaikkan Kidung Jemaat 240A, bait 1 dan 3, Datanglah ya sumber rahmat. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Ketika kami merasakan dan menghayati cinta kasih-Mu,
Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, atas segala karyamu, atas segala sesuatu, atas segala peristiwa dan segala yang kami alami. Semuanya boleh terjadi karena kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih, karena Engkau adalah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga menyadari keberadaan kami yang penuh dengan dosa. Di dalam kehidupan kami masih seringkali terpenjara oleh karena hawa nafsu, oleh karena kehendak kami, sehingga kami masih melakukan dosa. Kiranya Engkau ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dan kiranya Engkau melayakkan kami dan menjadikan kami pribadi yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau senantiasa bersama dengan kami ketika kami menapaki hari-hari kami, baik di dalam kebersamaan kami ataupun dalam pribadi kami masing-masing. Di dalam kebersamaan kami, saat ini kami masih hidup dalam pandemi COVID-19. Tuhan, mampukan kami hidup dengan bijak di dalam pandemi saat ini. Mampukan kami berupaya bersama agar keluar dari pandemi ini. Dan kiranya Engkau beserta dengan kami semua di dalam kehidupan ini, di dalam pandemi yang ada, sehingga pandemi ini tidak menjadikan kami goyah, tidak menjadikan kami takut berlebihan, namun kami mencari tahu kehendak Tuhan atas kami di dalam pandemi yang kami hadapi saat ini. Biarlah pandemi ini mendewasakan iman kami. Biarlah pandemi ini juga menjadikan kami introspeksi diri satu dengan yang lain, berkaitan hubungan kami dengan Engkau dan hubungan kami dengan sesama. Dan kiranya Engkau menolong setiap kami yang sakit oleh karena terpapar COVID-19 ataupun sakit penyakit yang lain. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkanlah. Dan Tuhan yang akan menolong kami, menjaga kami supaya kami tetap sehat dan memampukan kami untuk terus melangkah di dalam menjalani hidup kami ini. Kehidupan kebersamaan kami menyangkut pergaulan, menyangkut komunikasi. Kiranya Engkau memampukan kami supaya kami dapat hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan baik, hidup dalam cinta kasih satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan juga menolong kami di dalam pergumulan kami masing-masing. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau yang mengetahui segala sesuatunya, dan Engkau akan memberikan segala sesuatunya bagi kami, apa yang kami butuhkan dan apa yang terbaik untuk kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirman bagi kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita menerima firman Tuhan yang terambil dari Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37 yang demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu,
sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedangkan setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita saat ini akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dinaikkan oleh saudara kita, Ibu Ririn dan Ibu Wulan, dan diiringi oleh saudara Yosafat. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau.
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Saudaraku, dari lagu yang kita dengarkan mengandung makna bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Tuhan adalah Allah yang senantiasa mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Dan kita sebagai orang yang telah dikasihi, kita sebagai orang yang telah menerima curahan kasih-Nya, kita harus memuji dan menyembah-Nya. Saat ini nas kita Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37 menceritakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan atas manusia. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus tiba di daerah Tirus, datanglah seorang perempuan kepada Yesus karena anak perempuannya kerasukan roh jahat. Perempuan tersebut adalah orang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Dia datang dan memohon kepada Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya, menolong anaknya, mengusir roh jahat yang ada di dalam diri anaknya. Namun ketika perempuan itu minta tolong, Tuhan Yesus berkata demikian, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Sekilas apa yang dikatakan Yesus ini sepertinya Yesus menghina perempuan ini, mengata-ngatai perempuan ini, merendahkan perempuan ini. Namun apakah demikian? Yesus yang penuh kasih mengata-ngatai, menghina dan merendahkan seorang perempuan? Sebetulnya tidak demikian. Yesus mengatakan hal ini berdasarkan keyakinan dan pemahaman orang-orang pada waktu itu, yaitu keselamatan atau kasih Allah hanya diperuntukkan bagi umat Tuhan saja, bagi orang-orang Israel saja. Selain orang Israel tidak berhak atas keselamatan, tidak berhak atas kasih Allah. Kata anak-anak ini menunjukkan bangsa Israel, sedangkan kata anjing ini untuk menyebut orang-orang bangsa lain yang bukan bangsa Israel, yang tidak menyembah Allah Israel, yaitu bangsa yang najis, bangsa yang kafir. Nah, melalui keyakinan dan pemahaman ini, Yesus mengatakan, engkau itu tidak berhak atas kasih Allah, karena engkau bukan orang Israel. Yang berhak hanya
orang Israel saja, menurut keyakinan pada waktu itu dan pemahaman pada waktu itu. Lalu perempuan ini menjawab, "Ya benar Tuhan, saya tahu, saya paham. Saya tahu tentang pemahaman itu, keyakinan itu. Namun saya yang tidak layak, saya yang najis ini membutuhkan belas kasihan-Mu, membutuhkan pertolongan-Mu. Saya sadar saya tidak layak, tapi saya membutuhkan belas kasihan-Mu." Lalu Yesus mengatakan, "Pergilah pulang, karena anakmu sudah sembuh." Dan benar, setelah anak perempuan itu sampai di rumah, anaknya sudah sembuh. Nah, ini jelas bahwa Tuhan Yesus tidak berniat untuk menghina, untuk mengata-ngatai dan merendahkan. Namun sebetulnya Tuhan Yesus menghendaki adanya kesadaran akan keberadaan siapakah manusia itu, siapakah perempuan Finesia itu di hadapan Tuhan. Setelah sadar akan keberadaannya, Tuhan berikan pertolongan. Yang kedua, ketika di Danau Galilea di dekat daerah Dekapolis, orang-orang membawa seorang yang tuli dan gagap kepada Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mendekati orang yang tuli dan gagap itu. Secara ringkas dia menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Dan oleh karena kesembuhan, oleh karena mujizat Tuhan ini, banyak orang kagum, banyak orang heran dan menceritakan kejadian ini, mujizat ini kepada banyak orang. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui kisah kesembuhan anak perempuan dari perempuan Yunani bangsa Siro-Fenesia, dan juga kesembuhan yang terjadi atas orang yang tuli dan gagap ini, kita dapat melihat dan menghayati bahwa kasih Allah tidak hanya diperuntukkan bagi satu bangsa, satu golongan saja, tapi kasih Allah untuk semua orang. Dan kita ini telah beroleh kasih Allah. Sebagai orang yang telah beroleh kasih Allah, kita harusnya menyadari akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Sebetulnya kita itu tidak layak untuk mendapatkan kasih Tuhan, namun Tuhan Yesus yang melayakkan kita untuk mendapat kasih-Nya, untuk mendapat kebaikannya. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah dilayakkan oleh Tuhan dan yang telah mendapatkan kasih dan kebaikan Tuhan, kita harus senantiasa bersyukur kepadanya. Bagaimana kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan? Yang pertama, memuji dan memberitakan kasih Allah dan kebaikan Allah. Memuji di sini, memberitakan di sini tidak hanya memberitakan di dalam bibir kita saja, namun apa yang kita lakukan itu sebagai wujud bahwa kita memberitakan Allah telah mengasihi kita, Allah begitu baik kepada kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dilayakkan, yang telah mendapatkan kasih dan kebaikan Allah. Kemudian cara kita yang selanjutnya untuk bersyukur adalah menerima segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Saudaraku, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang ada dalam diri kita, semuanya itu oleh karena cinta, kasih, dan kebaikan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena Tuhan mengizinkannya. Dan semuanya menunjukkan kebaikan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan yang kedua adalah harus menerima segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Hal itu kita nampakkan dengan senantiasa bersemangat dalam menjalani hidup ini, tidak bersungut-sungut dalam menjalani hidup ini, dan melakukan segala sesuatunya
dan menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Mari kita senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan dengan yang pertama memuji dan menyembahnya, memuliakan namanya, dan yang kedua menerima segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita mengaturkan persembahan. Adapun dasar persembahan terambil dari 2 Timotius 3 ayat 17 yang demikian. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita mengaturkan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 302 bait 1 sampai 3, kubri persembahan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu lagi. Kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami, supaya kami dapat mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mampukan kami melakukan hal itu. Dan saat ini kami juga mengaturkan syukur kami kepadamu melalui persembahan kami. Kiranya Engkau terima, Engkau kuduskan, dan mampukan kami untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan menuntun dan membimbing kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.